Kisah pasangan suami istri yang hidupnya miskin tiba-tiba kaya mendadak di zaman Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua masih tetap dalam ridhonya Allah, sahabat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pada zaman Nabi Musa, hiduplah seorang suami istri yang serba kekurangan selama bertahun-tahun. Kehidupan mereka tergolong sangat miskin, namun mereka tetap sabar dan berupaya keluar dari belenggu kemiskinan. Suatu hari saat mereka beristirahat di tempat tidur, sang istri berkata kepada suaminya, "Bukankah Musa itu Nabi Allah dan bisa berbicara dengannya?" Sang suami menjawab, "Ya benar." Sang istri berkata lagi, "Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi mendatanginya dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Kita meminta padanya agar berbicara kepada Tuhannya tentang keadaan kita dan memintakan agar kita diberi kekayaan, agar kita bisa hidup senang dan berkecukupan selama menjalani sisa hidup kita." Esok harinya, keduanya mendatangi Nabi Musa dan menyampaikan keinginan tersebut. Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah dan menyampaikan keinginan keluarga tersebut. Sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi ini yang tersembunyi darinya. Allah menjawab permohonan Nabi Musa. Allah berfirman, "Wahai Musa, sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengabulkan permintaan mereka, dan aku akan memberi mereka kekayaan, tapi selama 1 tahun saja. Dan setelah 1 tahun, aku akan kembalikan mereka menjadi orang miskin." Mendengar kabar dari Nabi Musa itu, pasangan suami istri ini sangat gembira luar biasa. Benar saja, beberapa hari kemudian rezeki datang dari arah yang tidak mereka ketahui, hingga menjadikannya mereka kaya raya di tengah masyarakat. Kehidupan mereka pun berubah dan mereka hidup senang dan bahagia. Sang istri pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, ingatlah kita diberi kekayaan ini hanya 1 tahun, dan setelah itu kita akan jatuh miskin lagi seperti sedia kala." Suami menjawab, "Ya, saya tahu." Sang istri berkata, "Kalau begitu kita gunakan saja kekayaan ini untuk membantu banyak orang. Selama 1 tahun ini kita akan memberi makan orang-orang fakir dan menyantuni anak yatim, mumpung kita masih punya." Sang suami pun setuju dengan gagasan itu, lalu mereka membangun rumah singgah untuk membantu para musafir. Rumah itu dibangun dengan 7 pintu, masing-masing pintu menghadap ke jalan yang berjumlah 7 persimpangan. Keluarga ini pun mulai menyambut setiap musafir yang datang dan memberi makan dan tempat singgah gratis siang dan malam. Mereka terus sibuk melayani selama berbulan-bulan. Setahun berlalu, sepasang suami istri ini tetap sibuk membantu para musafir dan memuliakan tamu yang berdatangan. Kehidupan mereka pun tetap kaya. Mereka lupa dengan tenggang waktu yang ditetapkan Allah tersebut. Melihat itu, Nabi Musa pun heran, lalu bertanya kepada Allah seraya berkata, "Wahai Rabb, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya 1 tahun. Sekarang sudah lewat 1 tahun, tapi mereka tetap hidup kaya." Allah berfirman, "Wahai Musa, aku membuka 1 pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut. Lalu mereka membuka 7 pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan daripada aku?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu. Dari kisah di atas dapat kita petik pelajaran berharga, betapa dahsyatnya keutamaan bersedekah. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 1 hari pun yang seorang hamba memasuki waktu pagi padanya, kecuali ada 2 malaikat yang turun dari langit, dan salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak.' Dan malaikat yang lain berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan untuk orang yang menahan diri tidak berimpak dan mengambil sesuatu yang bukan haknya.'" Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Quran Surah As-Sabah ayat 39. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irwan Story.